Ya, salam Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan bagi kita semuanya, yaitu tentang 7 luka Kristus. Dan saat ini kita akan masuk dalam luka yang ke-6 dan luka yang ke-7. Sebab itu sebelum saya akan sampaikan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu yang Engkau limpahkan dalam setiap kehidupan kami, para anak-anak-Mu, dan kami boleh melihat dari hari ke hari pertolongan-Mu, Tuhan, penyertaan-Mu begitu indah dan begitu luar biasa ya Tuhan, dalam segala aspek kehidupan kami ya Tuhan. Sebab itu biarlah saat ini kami rindu supaya kami menerima sesuatu yang baru dari apa yang telah Engkau mau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, yaitu kebenaran firman-Mu yang akan menumbuhkan kami untuk kami semakin kuat kokoh Tuhan dalam iman kami, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam luka yang ke-6 ini kita akan melihat bagaimana satu peristiwa pada waktu Yesus itu di atas kayu salib dan tangan dan kaki Yesus telah dipaku. Ya, dan ini adalah sesuatu yang begitu luar biasa Bapak Ibu Saudaraku ya. Dan pada waktu tangan dan kaki Yesus dipaku, dan disitulah terjadi satu luka atau darah juga tertumpah di situ. Dan kira-kira apa Bapak Ibu Saudaraku yang dilakukan oleh Yesus khususnya ya kan pada waktu tangan dan kakinya dipaku, sehingga istilahnya itu Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa bergerak ya kan, tidak bisa melakukan sesuatu atau boleh saya katakan aktivitas gitu ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, sebab itu apa yang ditanggung oleh Yesus semuanya itu, yaitu dari kehidupan kita ya, dari kehidupan lama kita, dan untuk kita melakukan sesuatu kehidupan yang baik ya, kita tidak mampu untuk melakukan itu Bapak Ibu Saudaraku. Sebab itu melalui persembahan Yesus ya kan, dia di atas kayu salib, tangan dan kakinya dipaku itu, yaitu supaya kehidupan saudara dan saya yang tidak bisa melakukan kebenaran ya kan, karena akibat dosa dan kesalahan itu telah ditanggungnya di atas kayu salib itu, sehingga kita bisa bergerak, sehingga kita bisa melangkah, dan langkah-langkah kita, perjalanan kita Bapak Ibu Saudaraku bisa berkenan kepada Dia, sehingga apapun yang kita kerjakan melalui tangan-tangan kita ya kan Bapak Ibu Saudaraku itu dimampukan oleh Tuhan untuk mengarah kepada hal-hal yang surgawi, yang luar biasa, dan sehingga apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan memberikan dampak yang baik. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 Bapak Ibu Saudaraku ya. Roma 5 ayat 19. Saya akan bacakan. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Bapak Ibu Saudaraku, apa yang dikatakan oleh Paulus ini sebenarnya yaitu menuju kepada Kristus, menunjuk kepada Kristus, di mana pada waktu Adam yang pertama kali Bapak Ibu Saudaraku ya, dan dia tidak taat, dia melakukan satu pelanggaran ya, tidak taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh Tuhan. Manusia yang pertama itu tidak taat. Karena ketidaktaatan oleh satu orang ya kan, sehingga mereka itu menjadi dosa. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pada waktu ketidaktaatan yang dikerjakan oleh Adam ini, sehingga sekali lagi saya katakan bahwa sehingga kehidupan kita sebagai manusia ini juga hidup di dalam
ketidaktaatan. Dalam artian saudara dan saya menginginkan, merindukan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi apa yang kita kerjakan justru yang tidak baik, Bapak Ibu Saudaraku ya. Sama sepertinya halnya Paulus katakan, aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi yang lebih dulu yang dilakukan hal-hal yang tidak baik, Bapak Ibu Saudaraku. Mengapa? Karena ada hukum lain di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudaraku ya, yaitu hukum dosa itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, hukum inilah Bapak Ibu Saudaraku yang telah menawan diri kita, ya kan, sehingga diri kita itu tertawan oleh hukum ini, sehingga hukum ini terus mendorong untuk kita melakukan, untuk kita mengerjakan sesuai dengan keinginannya atau kemauannya, yaitu hukum apa? Yaitu hukum dosa yang ada dalam diri kita ini. Meskipun kita semuanya pingin rasanya untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi karena hukum yang lain itu yang ada dalam diri kita, yaitu hukum dosa itu, sehingga kita melakukan sesuatu yang apa yang kita pikirkan tidak terjadi. Kita melakukan hal-hal justru yang tidak baik, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, inilah Bapak Ibu Saudaraku ya, kita seakan-akan dikekang, kita seakan-akan ditawan, ya kan, oleh hukum lain ini, ya kan. Mungkin Bapak Ibu Saudaraku pernah mengalami pada waktu kita sebelum menerima Yesus dalam kehidupan kita, sebelum saudara dan saya dilahirkan kembali, ya kan, oleh air dan roh, kita sulit sekali mungkin secara manusia, kita ingin juga melakukan hal-hal yang baik, norma-norma, ya kan, yang baik, ya wajar-wajar aja lah Pak Saudara, kita sebagai manusia, pengen aja kita melakukan sesuatu yang baik. Memang mungkin tindakan kita, misalnya contohnya, kita mau memberi kepada orang-orang yang layak menerima itu, kita ingin membantu orang-orang yang layak untuk menerima akan bantuan itu, ya kan, kita mau melakukan sesuatu yang baik, tapi pada waktu kita sudah melakukan itu, tapi di dalam hati kita ada satu keinginan atau perasaan bahwa ini loh saya, ya kan, dan hukum inilah susah untuk kita elakkan, ya kan, dan dinamakan hukum dosa itu. Padahal tindakan kita, pikiran kita itu ya pinginnya itu melakukan sesuatu yang baik, tapi apa yang kita pikirkan itu selalu mendorong kepada hal-hal yang tidak baik, ya kan. Pada waktu kita menginginkan untuk kita itu mulai bertindak kepada pertobatan dalam setiap kehidupan kita, mungkin dilatar belakangi kehidupan kita yang banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam diri kita. Pada waktu kita sadar tentang peristiwa-peristiwa itu, ya kan, dan terjadi hal-hal mungkin yang membuat diri kita itu harus bangkit dari kelemahan, dari dosa, dari pelanggaran-pelanggaran itu. Tapi pada waktu kita mau melangkah, sepertinya kok susah ya, sepertinya kok tidak bisa ya, ya kan. Bahkan lebih parah lagi, ya kan, pada waktu kita melakukan keinginan untuk beranjak berubah itu, bahkan banyak sekali tantangan-tantangan, ujian, coba-cobaan yang ada dalam diri kita terjerumus kembali di situ. Mengapa? Karena ada hukum lain di dalam diri kita, ya kan, sehingga kita tidak bisa bergerak untuk melakukan hal yang baik. Kita tidak bebas untuk melakukan sesuatu yang baik, yang murni di hadapan Tuhan. Sebab itu, melalui tangan Yesus yang dipaku, melalui kaki Yesus yang dipakukan, ya kan, dan itu adalah satu korban yang dilakukan oleh Yesus melalui penyalipan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga apa yang tidak mampu kita lakukan, sehingga kita memiliki kemampuan karena Yesus telah melakukan itu semua bagi kita semuanya. Artinya hukum lain itu, ya kan, segala keangkuhan, segala dosa, segala kedagingan kita telah dipakukan di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudaraku ya, dan hukum yang lain itu telah dikalahkan, ya kan, melalui tangan Yesus yang dipakukan dan melalui kaki Yesus yang dipakukan.
Bapak Ibu Saudaraku, di atas kayu salib itu, dan darahnya tertumpah bagi kita semuanya. Yang selama ini saudara dan saya mungkin juga sepertinya kita juga mungkin saya katakan ya orang Kristen gitu ya, ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi kok kenapa hal-hal yang tidak baik, ya kan? Nah, sebab itu kita harus yakin bahwa hukum lain yang ada di dalam diri kita ini telah dipakukan di atas kayu salib. Ya, yang berikutnya mungkin secara agamawi, ya kan Bapak Ibu Saudaraku, bangsa Israel dia memiliki hukum Taurat di dalam kehidupan bangsa Israel pada waktu Musa berjumpa dengan Tuhan dan Musa mendapatkan 10 hukum, ya kan Bapak Ibu Saudaraku ya, yang diterima oleh bangsa Israel. Bahkan bangsa Israel mendengar kembali, ya kan, perintah-perintah yang daripada Tuhan, yaitu hukum Taurat itu, ya kan, banyak sekali yang harus dikerjakan oleh bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Mereka tidak mampu mengerjakan itu dengan kekuatan mereka, dengan kedagingan mereka. Ya kan, mereka kalau ada kesalahan, mereka kalau ada dosa, ya kan, mereka harus memotong lembu, mereka harus mempersembahkan korban, dan itu pun harus yang mengorbankan itu adalah seorang imam besar. Banyak sekali, ya kan, tekanan-tekanan yang diterima oleh bangsa Israel untuk melakukan hukum Taurat itu, dan mereka mengalami satu kesukaran untuk mereka hidup di dalamnya, ya kan. Nah, melalui kaki Yesus yang dipaku, ya kan, melalui tangan Yesus yang dipaku yang tidak bisa bergerak rasanya, Bapak Ibu Saudaraku, melalui apa yang dilakukan oleh hukum Taurat itu, kita tidak mampu, tapi semuanya itu telah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Yaitu apa? Hukum lain itu, yaitu hukum Taurat itu telah diselesaikan, telah digenapkan oleh Yesus, sehingga kita tidak usah lagi pada waktu saudara dan saya melakukan kesalahan, ada dosa, dan kita mulai sadar dan kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, dan darah Yesus datang tercurah bagi kita, dan kita menerima satu pengampunan oleh karena darah Yesus. Ya kan? Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena persembahan secara fisik, ya kan? Seperti apa yang dilakukan oleh orang Israel. Sulit dan sangat sukar sekali, ya kan? Apalagi bagi kita orang-orang mungkin yang sederhana, Bapak Ibu Saudaraku, kalau terjadi pada waktu di zaman perjanjian lama kita melakukan hukum Taurat, sangat sulit sekali, mata ganti mata, gigi ganti gigi, Bapak Ibu Saudaraku. Kita yang melakukan kesalahan, yang melakukan dosa, kita harus mempersembahkan korban, ya kan? Kalau dosa kita seminggu aja 4 kali, Bapak Ibu Saudaraku, ya kan, berapa juta, ya kan, istilahnya kalau di total secara dirupiahkan itu, wah, ngeri sekali Bapak Ibu Saudaraku ya. Bisa bangkrut kita, tapi melalui pemakuan tangan dan kaki Yesus di atas kayu salib yang membuat diri kita tidak berdaya karena kita untuk melakukan hukum Taurat itu, Tuhan telah gantikan itu semuanya, sehingga kita berjalan bersama-sama dengan Dia, kita diberi kemampuan oleh Yesus Kristus melalui penumpahan darah itu. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudaraku ya, kita lihat kembali, ya kan, di dalam Roma 7 ayat 23. Nah, maaf. Roma 7 ayat 23. Ya, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang Paulus katakan, ya kan, ada hukum lain, ya kan, sehingga kita menjadi tawanan, sangat berat sekali, ya kan, untuk kita dilepaskan dari hukum lain itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Tapi kita mengucap syukur karena Kristus,
ya kan? Sehingga kita dibebaskan, sehingga apa yang kita mau lakukan, perbuat melalui tangan kita, ya kan? Melalui apa yang kita kerjakan, kita tidak terpaku lagi Bapak Ibu Saudaraku dengan hukum-hukum yang ada di dunia ini, dengan hukum Taurat, dengan hukum lain yang ada dalam diri kita. Kita dibebaskan oleh salib Kristus. Pada waktu Yesus ada di atas kayu salib dan darahnya tertumpah itu bagi saudara dan saya Bapak Ibu Saudaraku. Dan inilah satu anugerah yang begitu luar biasa. Sehingga kita tidak takut lagi, kita tidak tertekan lagi. Sebab itu orang Israel dikatakan, Yesus katakan, mari datang kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pada waktu Yesus katakan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku, dan dalam keadaan atau posisi bangsa Israel ya kan dijajah, bangsa Israel dikuasai oleh Romawi Bapak Ibu Saudaraku, dan bukan hanya itu saja, bangsa Israel secara agama dia harus melakukan ritual-ritual yang mungkin sangat memberatkan kehidupan mereka, ya kan? Mungkin mereka kerja sedikit tapi ada kesalahan dan dia harus membayarnya itu Bapak Ibu Saudaraku dengan apa yang dia miliki, sehingga mereka tidak mengalami satu kesejahteraan. Ya kan, mereka mengalami tekanan, belum lagi dengan pajak-pajak yang ada, ya kan, oleh penguasa yang diperintahkan oleh penguasa itu, dan mereka mengalami letih dan lesu untuk mereka melakukan itu, rasanya tidak mampu, tidak kuat, dan mereka mengalami sepertinya putus asa, mengalami keletihan, kelesuan, ya kan. Mereka mungkin bekerja, mereka mungkin berusaha, tapi ujung-ujungnya mereka tidak bisa menikmati itu semuanya, ya kan, karena mereka masih melakukan ada hukum lain di dalam kehidupan bangsa Israel. Sebab itu Yesus menawarkan, mari datang kepadaku engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, ya kan. Artinya pada waktu mereka mengikuti Yesus, dia akan dibebaskan dari hukum lain itu, dia akan dibebaskan dari hukum Taurat itu yang tidak bisa mereka lakukan, dan mereka akan bisa mengerjakan, dia bisa melakukan yaitu perintah-perintah apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, umat-umat Tuhan yang percaya kepadanya. Dan inilah Bapak Ibu Saudaraku begitu luar biasa, melalui luka yang ke-6 ini, tangan dan kaki Yesus dipaku yang begitu tembus, begitu dalam Bapak Ibu Saudaraku, dan ini sampai membawa di dalam kehidupan kita hukum lain yang ada di dalam diri kita, ya kan, yang tidak bisa, yang tidak tertulis Bapak Ibu Saudaraku, tapi betul-betul ada di dalam kehidupan kita dan kita tidak bisa melawannya. Itu telah ditembus Bapak Ibu Saudaraku oleh penyaliban Yesus Kristus, oleh pemakuan tangan dan kaki Yesus, ya kan, sampai tembus, sampai dalam Bapak Ibu Saudaraku, dan itu telah dilakukan oleh Kristus dan hukum lain telah dipakukan sehingga kita mengalami kebebasan, sehingga di dalam diri kita ada hukum roh, ya kan. Apa itu Bapak Ibu Saudaraku? Hukum roh, di mana hidup saudara dan saya telah diperbaharui oleh Kristus, ya kan. Di dalam Roma 8 di sana juga dikatakan bahwa, ya kan, kita umat-umat percaya hendaklah kita hidup oleh roh, karena kita orang yang harus dipimpin oleh roh, karena kita ini adalah anak-anak Allah Bapak Ibu Saudaraku, ya. Jadi artinya apa? Pada waktu saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, kita memiliki roh Kristus. Nah, pada waktu roh Kristus ada di dalam diri kita, kita telah mengalami satu kebebasan, ya kan, sehingga hidup kita melalui berjalan hidup melalui hukum roh. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan firmankan, itu yang kita kerjakan. Dan bukan hanya dengan kekuatan kita, tapi ada Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Itu yang akan memampukan diri kita, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, begitu luar biasa, dan inilah yang dikatakan dengan luka yang ke-6 tadi itu Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yesus telah menangani
telah menyelesaikan hukum lain yang ada di dalam diri kita. Apa yang tidak bisa kita kerjakan, apa yang nggak bisa kita lakukan sehingga kita hanya terpaku, tangan kita terpaku, kaki kita terpaku untuk kita tetap hidup di dalam ketidakbenaran, untuk kita hidup di dalam dosa, untuk kita tetap hidup melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku ya, tapi telah digantikan Yesus melalui terpaku di atas kayu salib, ya kan, sehingga kita boleh dibebaskan dalam setiap kehidupan kita. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, dan juga kita akan lihat kembali di dalam Galatia 2 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan buat kita. Galatia 2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang dikatakan oleh juga Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Lalu penyaliban Kristus, ya kan, dikatakan bahwa aku hidup, ya kan, artinya gini, hidup kita ini, ya kan, adalah hidup Kristus. Mengapa? Karena sebelum kita ditebus oleh kuasa darah Yesus, kita ini adalah manusia kejatuhan, manusia yang hidup di dalam dosa, oleh karena dikuasai oleh hukum lain itu, yaitu hukum dosa itu yang ada dalam diri kita, yang mengikat kita, yang telah menawan kita, ya kan, yang telah memenjarakan diri kita sehingga kita tidak bisa mampu bergerak, kita melakukan sesuatu apapun tidak, kita akan dituntun langkah-langkah kita ke dalam dosa karena kita ditawan oleh dosa, dan ujung-ujungnya kita itu hidup akan menuju ke maut, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi setelah kita menerima, ya kan, Kristus dalam diri kita, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib, maka kita telah dihidupkan, ya kan Bapak Ibu Saudaraku, dan kita telah diambil kehidupan kita yang lama ini dan digantikan menjadi kehidupan yang baru, Bapak Ibu Saudaraku ya. Nah, pada waktu saudara dan saya menjadi hidup baru oleh karena penyaliban Kristus itu, maka saudara dan saya wajib untuk hidup di dalam Kristus, ya kan, atau saya katakan hidup di dalam roh, ya kan. Nah, sebab itu Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku, ya kan. Sekarang kita nih hidup, kita melakukan aktivitas, kita tidak dipaku lagi, ya kan. Kita tidak ditawan lagi oleh hukum lain itu, oleh hukum dosa itu, kita bebas. Tapi kebebasan kita ini kita lakukan, kita kerjakan untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, ya kan, seturut dengan firman Tuhan, ya kan. Sehingga Paulus katakan, hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku, ya kan. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ini adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah. Sehingga saat ini boleh dikatakan melalui luka yang ke-6 ini kita boleh berjalan dengan iman. Artinya berjalan dengan iman itu Bapak Ibu Saudaraku, artinya kita berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Bukan berarti saya terus menyuruh saudara seenaknya aja dalam kehidupan kita ini. Oh, darah Yesus sudah tercurah dalam diri kita kok. Oh, kita sudah tersedia kok. Ya kan? Kita bebas saja kita melakukan dosa, melakukan keinginan apapun, nanti setelah itu kita masuk di dalam pengampunan dosa. Oh, bukan seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Tapi Paulus menekankan kita ini adalah orang tebusan Tuhan, wajib kita hidup, ya kan? Untuk hidup seperti bagaimana halnya Kristus hidup, karena yang ada dalam diri kita adalah Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Memang Bapak Ibu Saudaraku, kita ini percaya Yesus, menerima Yesus, kita ini belum sempurna, kita ini tidak sempurna, tapi percayalah Tuhan, yaitu Roh Kudus itu
akan membawa kita dalam kesempurnaan itu, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita tidak sempurna, tapi Tuhan akan membawa kita dalam kesempurnaan itu. Yang penting saat ini kita mau berjalan di dalam kehendak Tuhan, Bapak. Sehingga yang saya katakan tadi, hidup oleh iman itu adalah hidup dengan anugerah Tuhan, hidup melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Dan pada waktu saudara dan saya melakukan kehendak Tuhan, hidup oleh firman itu, Bapak Ibu Saudaraku, maka kita dikatakan kita mengalami satu kebebasan. Kita mengalami satu kemerdekaan. Ya kan? Karena di dalam Yesus, ya kan, kita tidak menjadi tawanan lagi, tapi kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kita mengalami satu kesukaan, kebahagiaan, ya kan? Karena kita sudah dibebaskan, kita sudah tidak ditawan lagi, sehingga langkah-langkah kita ini adalah bukan orang tawanan, tapi orang yang telah dimerdekakan, ya kan? Sehingga kita bebas melakukan segala pekerjaan-pekerjaan, ya kan? Tangan kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang notabene, Bapak Ibu Saudaraku ya, apa yang kita kerjakan ini semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau dulu sebelum kita menerima Yesus, ya kan, darahnya belum tertumpahkan bagi kita semuanya, kita masih dipaku, Bapak Ibu Saudaraku ya, kita masih ditawan oleh hukum, kita nggak bisa melakukan itu. Yang kita kerjakan adalah sesuatu yang tidak baik, yang kita kerjakan adalah menuju kepada maut, apapun yang kita kerjakan. Makanya Yesaya katakan kebaikan kita itu seperti kain kotor aja, karena hidup kita masih ditawan. Tapi setelah kita menerima Yesus, ya kan, kita mengalami satu kebebasan. Saudara dan saya bisa melayani Tuhan, kita bisa melakukan sesuatu yang baik, ya kan, apa yang kita pandang baik untuk bekerja, melakukan kepada orang-orang, ya kan, sesama kita, ya kan. Tapi semuanya itu kita hidup dalam kemerdekaan, bukan karena ditawan, karena hukum Taurat, oh kamu harus seperti ini, harus berpuasa, kalau habis makan tangannya, sebelum makan tangan harus dicuci, ya kan, setelah makan harus tangan dicuci dulu, kalau masuk ke rumah kaki harus dibasuh dulu, ya kan, bukan aturan-aturan yang menyusahkan seperti itu, ya kan. Kita sudah tidak lagi ditawan oleh seperti itu, ya kan, kita tidak dikungkung, ditekan oleh hal-hal yang sifatnya hanya sekedar agamawi aja, yang sifatnya itu hanya norma-norma aja yang akan membawa, justru akan membebani diri kita, ya kan, akan menjustis, ya kan, menghakimi, ya kan, diri kita sendiri, ya kan. Banyak sekali kita mengalami tekanan-tekanan, Bapak Ibu Saudaraku, karena kita merasa tidak dimerdekakan, ya kan. Kita melakukan ini, ya kan, bukan dengan kebebasan, kemerdekaan daripada apa yang Tuhan mau, tapi itu karena tuntutan aja. Aku melakukan pekerjaan Tuhan ini, aku menjadi pemain musik, aku menjadi song leader, ya kan, aku menjadi guru sekolah minggu, aku menjadi pemimpin komsel, ya karena orang tuaku mungkin, maaf ya, orang tuaku orang rohaniawan atau pendeta, ya kan, karena aku dilahirkan, ya kan, di lingkungan rohani, ya kan, di gereja atau apa segala, ya kan, karena saya sungkan dengan teman, dengan orang tua, dengan apa, bukan karena itu, tapi semuanya kita lakukan, kita kerjakan, karena kita adalah orang yang merdeka. Bukan dipaku oleh semuanya itu, sehingga apa yang kita kerjakan ini bukan sifatnya agamawi, tapi adalah, kemarin saya katakan, persembahan hidup kita, ya kan, karena kita sudah dibebaskan oleh Tuhan. Kesadaran dalam diri kita untuk mencintai Tuhan, untuk membalas apa yang telah Tuhan berikan dalam diri kita tentang anugerah itu, ya kan, itu yang akan kita kerjakan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku, ya ini adalah Luka yang ke-6 dan saya akan yang terakhir langsung beranjak kepada Luka yang ke-7, Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita langsung buka aja di dalam Alkitab kita, di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-34.
Yohanes 19 ayat yang ke-34. Ya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Bapak Ibu Saudaraku, ini peristiwa ini pada waktu Yesus ini ditombak, ya kan, oleh salah satu prajurit itu. Tapi keadaannya Yesus sudah mengatakan tetelestai, ya kan, it is finished, sudah selesai. Ya kan, artinya gini Bapak Ibu Saudaraku ya, dari perjalanan luka Yesus, ya kan, perjalanan salib istilahnya yang kita boleh sebut, dari Getsemani Bapak Ibu Saudaraku sampai di Golgota Bapak Ibu Saudaraku, dari luka pertama sampai luka ke-6 Bapak Ibu Saudaraku ya, dan pada waktu Yesus katakan selesai, semua sudah ditanggung oleh Yesus, ya kan Bapak Ibu Saudaraku. Apa yang terjadi? Pada waktu Yesus sudah selesai dan salah satu dari prajurit itu mulai menombaknya, ya kan, menghujamkannya ke lambung Yesus, dan di lambung Yesus keluar air dan darah. Bapak Ibu Saudaraku, artinya apa? Dari apa yang dikerjakan Yesus dari luka pertama sampai luka yang ke-6 itu, ini semua adalah sudah selesai. Telah menanggung segala ketidakmampuan kita, keangkuhan kita, keegoan kita, ya kan, ketidakberdayaan kita, karena ada hukum lain dalam diri kita. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu ditanggung Yesus di atas kayu salib dan selesai. Hasil dari semuanya itu Bapak Ibu Saudaraku ya, pada waktu lambung Yesus ditombak, ditikam itu Bapak Ibu Saudaraku, keluar darah dan air. Artinya apa? Pada waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, tapi lambungnya masih mengeluarkan darah dan air. Bicara dengan darah dan air, ini bicara tentang kehidupan. Semuanya telah ditanggung Yesus, sudah selesai dalam segala penderitaan kita, dan kita telah menerima kehidupan. Oleh karena darah dan air itu. Ya kan? Kalau bicara darah itu bicara tentang kehidupan, bicara tentang nyawa. Bapak Ibu Saudaraku, bicara tentang air, bicara juga tentang kehidupan. Ya kan? Bapak Ibu Saudaraku, dan artinya yaitu bahwa hidup saudara dan saya telah ditanggung oleh Yesus dan kita telah memiliki kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Yesus. Artinya gini, pada waktu Yesus mengeluarkan air dan darah melalui lambungnya itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita ingat manusia yang pertama, ya kan? Manusia yang pertama yaitu Adam itu Bapak Ibu Saudaraku. Dia istilahnya itu tercipta atau wanita tercipta, ya kan? Hawa itu dari rusuk, ya kan? Bisa katakan di posisinya di lambung itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Manusia pertama, ya kan? Dari lambung juga. Lahirlah Hawa, ya kan, yaitu istilahnya itu istri, gitu Pak Saudaraku. Dan Yesus dia adalah mempelai laki-laki, kita adalah mempelai perempuan. Melalui selesai semua ditanggung oleh Yesus. Yesus telah apa? Menciptakan, melahirkan, yaitu gerejanya, saudara dan saya, melalui lambungnya yang tertikam itu Bapak Ibu Saudaraku ya, lahirlah yaitu kita, yaitu mempelai Kristus itu Bapak Ibu Saudaraku, sehingga kita menjadi istilahnya itu yaitu mempelai Kristus itu Bapak Ibu Saudaraku, yang dilahirkan dari lambung Yesus melalui penumpahan darahnya, melalui air yang tertumpah dari tubuhnya itu dan menghasilkan satu kehidupan. Ya kan, saudara dan saya adalah mempelai Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, begitu luar biasa. Saudara dan saya dilahirkan dari kehidupan Yesus itu sendiri Bapak Ibu Saudaraku ya. Sebab itu ini luar biasa apa yang Tuhan nyatakan, yaitu dengan Adam yang kedua ini. Ya kan, Adam pertama ya kan tercipta, Hawa dari lambungnya, ya kan, dari rusuknya,
Dan Adam yang kedua, ya kan, lahirlah mempelainya melalui juga lambungnya, Bapak Ibu Saudaraku ya. Disitulah lahirlah kita. Dan saat ini saudara dan saya adalah menjadi mempelai Kristus. Betapa luar biasanya dari pencurahan darahnya yang tertumpah melalui luka yang ketujuh ini, saudara dan saya dibawa untuk menjadi mempelai Kristus. Begitu luar biasa. Ada satu nubuatan yang disampaikan oleh Zakaria di dalam Zakaria 13 ayat yang pertama. Kita akan lihat. Zakaria 13 ayat pertama saya bacakan. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga Daud dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Begitu luar biasa, dikatakan dari keluarga Daud, Yesus adalah disebut anak Daud. Ya kan, dia keturunan daripada Daud. Bapak Ibu Saudaraku, saya ulangi lagi, pada waktu itu akan terbuka suatu sumber, ya kan, melalui keturunan Daud yaitu Yesus. Dikatakan sumber, kalau kita bicara sumber ini bicara tentang air. Bapak Ibu Saudaraku ya, dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa. Ya kan, untuk membasuh dosa dan kecemaran ini, ya kan, kalau dalam perjanjian lama hanya dengan darah, ya kan, melalui penombakan, ya kan, lambung Yesus, ya kan, keluar air dan darah. Ini sudah dinubuatkan Bapak Ibu Saudaraku, maka penduduk Yerusalem, ya kan, menerima pembasuhan dari dosa dan kecemaran itu, Bapak Ibu Saudaraku, melalui turunan daripada Daud yaitu Yesus Kristus. Seharusnya bangsa Israel, orang Yerusalem menerima pembasuhan dari darah itu sendiri. Tapi kita lihat pada waktu orang Israel menolaknya, sehingga anugerah itu nyampe kepada saudara dan saya ini Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga saudara dan saya ini adalah keturunan daripada Daud ini, yaitu kita disebut adalah Yerusalem, ya kan? Sebab itu dalam kitab Wahyu itu Yohanes melihat, aku melihat Yerusalem baru turun dari surga. Siapa itu Bapak Ibu Saudaraku? Yaitu saudara dan saya, ya kan? Orang tebusannya yang telah ditebus melalui pencurahan darahnya, yang lambungnya, yang telah tertikam itu, yang keluar air dan darah itu Bapak Ibu Saudaraku, yang telah menciptakan Yerusalem turun dari surga itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, yaitu juga adalah saudara dan saya, yaitu mempelai Kristus yang telah disiapkan, yang telah dilahirkan oleh air dan darah ini, yaitu kehidupan saudara dan saya dilahirkan kembali sehingga kita dibebaskan, ya kan, kita tidak terpaku lagi, kita tidak teraniaya lagi, kita tidak dikuasai oleh roh maut itu, ya kan, kita dibebaskan dari hukum yang lain itu. Bapak Ibu Saudaraku, melalui luka yang ketujuh ini sempurnalah kasih Tuhan, sempurnalah pekerjaan Tuhan bagi umat manusia yang ada di bumi ini. Ya kan, darahnya yang telah tertumpahkan dan menghasilkan umat-umat kudusnya. Dan saya percaya saudara dan sayalah umat-umat kudus itu Bapak Ibu Saudaraku ya. Jadi kita mengucap syukur melalui penumpahan darah Yesus, melalui lambungnya yang tertikam itu Bapak Ibu Saudaraku, kita menjadi mempelai Kristus. Haleluya. Saya percaya kita akan pasti berjumpa dengan mempelai yang kita idamkan, yaitu Yesus Kristus akan menjemput kita Bapak Ibu Saudaraku, karena kita mempelai perempuan, ya kan, dia akan datang kembali dan akan membawa kita untuk dalam satu pesta perkawinan anak domba, dan kita akan ada di sana dan kita akan bersukacita karena kita telah dimerdekakan, kita telah ditebus oleh darahnya yang kudus itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini yang bisa saya sampaikan bagi kita semua, dan kita mengucap syukur. Mari kita merenungkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita melalui luka Kristus, ya kan, dari luka pertama
sampai luka ke-7 ini, mari kita merenungkan rupanya itu terjadi karena Yesus mempersembahkan dirinya untuk saudara dan saya. Segala keangkuhan kita, keikuan kita, ketidakberdayaan kita, bahkan kita akan dibentuk, dijadikan mempelai Kristus, yaitu dari karya Yesus yang begitu luar biasa, yang begitu berat sebenarnya Bapak Ibu Saudaraku. Dia harus menerima hukuman yang begitu berat sekali, tapi itu dilakukan karena itu memang persembahan hidup daripada Kristus Yesus bagi kita semuanya. Saya percaya melalui apa yang saya sampaikan ini, biarlah menjadi perenungan bagi kita semuanya. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.